Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang dikemas dalam seminar statistika 2 dengan judul penelitian penggunaan peta kendali Poisson exponentially weighted moving average berdasarkan metode improved square root transformation pada data kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar tahun 2011 sampai 2021 di bawah bimbingan Ibu Dr. Erna Triherdiani SSI MSI dan Ibu Dr. Anda Nasrah Sirajang MSI dan penguji Bapak Dr. Andos Raupong MSI dan Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI. Baik, adapun pokok pembahasan pada kali ini yakni preview dari seminar statistika 1 sebelumnya, yang kedua yakni hasil dan pembahasan, dan yang ketiga penutup. Untuk preview, kita mulai dari rumusan masalah, bagaimana menentukan peta kendali Poisson EUMA berdasarkan metode ISRT, dan bagaimana efektivitas kinerja peta kendali Poisson EUMA berdasarkan metode ISRT dibandingkan dengan peta kendali Poisson EUMA tanpa menggunakan metode ISRT setelah diaplikasikan pada data kecelakaan lalu lintas Kota Makassar 2011 sampai 2021. Adapun tujuan penelitian sebagaimana pada yang terkait dengan rumusan masalah tadi, yakni menentukan peta kendali Poisson EUMA berdasarkan metode ISRT dan membandingkannya dengan peta kendali Poisson EUMA tanpa ISRT dengan data yang sama. Baik, masuk kepada hasil dan pembahasan. Yang pertama mungkin kita uji dulu kesesuaian distribusinya, karena di judul tadi sudah dijelaskan bahwa peta kendali yang digunakan adalah peta kendali Poisson EUMA. Ya, makanya harus berdistribusi Poisson untuk datanya. Ya, bisa dilihat pada slide ini. Ya, singkatnya yang kita dapatkan adalah data yang kita miliki itu berdistribusi Poisson. Ya. Kemudian selanjutnya untuk mengestimasi parameter mu dan batas-batas kendali dari peta kendali yang kita inginkan. Ya, kita mulai dari menggunakan ekspansi deret Taylor orde 2. Ya, makanya diperoleh ini persamaan umum dari deret Taylor seperti ini. Kemudian ekuivalen dengan persamaan yang ada di bawahnya. Ya, ini cuma dipindah ruaskan saja masing-masing. Ya, dan kemudian dikalikan dengan akar n untuk kedua ruasnya. Ya, kemudian untuk membantu membentuk batas kendali dari peta kendali yang kita inginkan ini, kita menggunakan teorema limit pusat. Ya, dalam hal ini didapatkan persamaan berikut yang seperti yang ada di slide, dan pada draft ditunjukkan sebagai persamaan 4.2. Ya, kemudian sebagai bukti terlebih dahulu dicari dari mu dari persamaan G mu topi. Ya, dapat dilihat pada slide. Kemudian ada beberapa poin yang diketahui. Ya, kemudian diperoleh nilai harapan dari G mu topi itu sama dengan G mu tambah 1/2 turunan kedua dari mu varians mu topi, sehingga didapatkan rata-rata dari atau min dari persamaan 4.2 seperti ini, hasilnya 0. Ya, dalam draft ditujukan sebagai persamaan 4.8. Kemudian mencari varians dari G mu topi yang dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, dan perlu kita cari nilainya varians dari G mu, varians dari G aksen mu, mu topi dikurang mu, dan seterusnya. Dengan diketahui nilai varians dari G mu sama dengan 0, kemudian varians G aksen mu, mu topi dikurang mu sama dengan G aksen mu kuadrat dikali varians mu topi, kemudian dan seterusnya. Ya, seperti ini. Ya, dan covariance dari G mu dengan turunan kedua dari G mu per 2 dan mu topi dikurang mu kuadrat sama dengan 0, dan seterusnya. Maka diperoleh varians dari G aksen mu adalah G aksen mu kuadrat dikali dengan varians mu topi. Ya, selanjutnya didapatkan varians dari 4.2 atau persamaan 4.2 sama dengan dinyatakan sebagai persamaan berikut, dan diketahui covariance dari G mu topi dan G mu itu sama dengan 0, dan covariance dari G mu topi dengan
1/2 turunan kedua dari mu topi dikurang mu kuadrat sama dengan 0, dan sehingga didapatkan nilai n dikali Q aksen mu topi kuadrat dikali mu. Iya. Sehingga berdasarkan persamaan 42, 48, dan 411 dan diketahui epsilon sebagai kesalahan estimasi absolut, ya, dan sigma sama dengan akar varians dari mu topi sama dengan akar mu sebagai standar deviasi dari jumlah cacat. Dalam hal ini jumlah cacat bisa kita sebut sebagai jumlah korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat ditunjukkan persamaan standarisasi dengan sebagai berikut, dapat dilihat di slide. Iya, kemudian menentukan batas-batas kendali. Untuk menyusun peta kendali ini yang dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan interval kepercayaan. Iya, di draft itu ditunjukkan sebagai persamaan 4-13. Kemudian kita substitusi persamaan 4-12 ke 4-13 dan didapatkan hasil sebagaimana yang ada di slide yang ditayangkan. Ya, karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normal, dan berdasarkan tabel distribusi normal standar, nilai Z alpha per 2 untuk alpha 0,0027 adalah 3. Ya, maka dari itu dapat dibentuk batas kendali sebagai berikut. Ya, ini untuk bentuk awalnya. Kemudian setelah dikerjakan lebih lanjut akan membentuk batas kendali seperti ini. Iya. Itu tadi untuk ISRTC, sedangkan setelah diintegrasikan dengan peta kendali EUMA akan menjadi seperti ini. Iya. Kemudian kita menentukan nilai mu dan akar mu. Ya, saya pikir ini mudah. Jadi seperti ini saja. Kemudian menentukan nilai ZT. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam peta kendali ISRT, nilai pengamatan dan nilai rata-rata itu diakarkan, sehingga di sini akar XT, ya, dan Z0-nya itu menjadi akar mu. Kemudian menentukan nilai L menggunakan metode interpolasi linear, ya, dan tabelnya ada di lampiran 10 untuk bahan interpolasinya. Kemudian dengan cara yang sama diperoleh untuk lambda 0,2 sama dengan sekian L-nya. Untuk lambda 0,3 maka L-nya sekian, dan seterusnya. Kemudian membuat peta kendali. Ya, untuk membuat peta kendali ini kita buat dengan menentukan nilai LCL dan UCL. Ya, sebagaimana ini contoh untuk T sama dengan 1, karena kita punya 132 data sehingga sampai T 132. Dan untuk T sama dengan 1 maka nilainya sebagai berikut. Dan nanti dengan cara yang sama diperoleh nilai LCL dan UCL untuk pengamatan kedua sampai 132 yang dapat dilihat di lampiran 11. Ya, ini peta kendali yang disusun berdasarkan lambda sama dengan 0,1 dan semuanya in control. Untuk lambda 0,2 demikian, dan ada 123 titik yang berada di luar batas kendali. Untuk lambda 0,3 terdapat 127 titik yang berada di luar batas kendali. Untuk lambda 0,4 terdapat 127 titik yang berada di luar batas kendali. Dan lambda 0,5 terdapat 128 titik yang out of control. Kemudian menghitung nilai RL. Ya, untuk Q11 pada matriks peluang transisinya dan lambda 0,1 ditentukan sebagai berikut. Kemudian dengan cara yang sama elemen lainnya dapat diperoleh selanjutnya. Matriks Q untuk lambda 0,1 bisa dilihat di layar. Kemudian berdasarkan matriks Q tadi, nilai RL dapat ditentukan dengan cara seperti ini. Dan karena ini isinya vektor kolom dengan ukuran 5x1, n x1, maka yang diambil itu nilai mediannya atau nilai tengah. Sehingga yang menjadi nilai RL untuk lambda 0,1 yaitu 843,565.
Ya, begitu pula seterusnya untuk lambda 0,2 seperti ini, ARL-nya 130. Kemudian untuk lambda 0,3 ARL 33,043. Kemudian untuk lambda 0,4 ARL-nya 21,508. Dan untuk lambda 0,5 ARL-nya 19,935. Iya. Sedangkan untuk perbandingan beberapa nilai ARL ya dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, sebagaimana kita ketahui untuk lambda 0,1 sangat besar. Hal ini karena proses memang berada dalam batas kendali. Sedangkan untuk lambda 0,2 ke atas ya cenderung mengecil nilai ARL-nya. Ya, begini grafiknya untuk nilai ARL tadi. Ya, sedangkan sebagai pembanding kita gunakan peta kendali Poisson EUMA tanpa metode ISRT. Jadi sekedar Poisson EUMA saja, sehingga menggunakan nilai sebagai berikut. Kemudian nilai ARL kita lihat di 0,2 itu lebih kecil dibandingkan lambda lainnya. Iya, untuk dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut. Dan kita bandingkan nilai ARL dari peta kendali ISRTC EUMA dan peta kendali Poisson EUMA. Ya, yang warna biru ini peta kendali ISRTC EUMA dan yang warna merah ini peta kendali Poisson EUMA tanpa ISRT. Dapat kita lihat perbedaannya untuk lambda 0,1 dan 0,2 nilai ARL dari peta kendali Poisson EUMA tanpa ISRT itu lebih kecil daripada peta kendali ISRTC EUMA. Sedangkan untuk 0,3 ke atas itu lebih kecil nilai ARL yang dimiliki oleh peta kendali ISRTC EUMA. Kemudian penutup, iya, sebagaimana menjawab tadi dari rumusan masalah, kesimpulannya peta kendali Poisson EUMA berdasarkan metode ISRT yang diterapkan pada data jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia di Kota Makassar dengan akar mu sama dengan 2,589. Ya, ini adalah beberapa nilai dari peta kendali yang dibuat. Sedangkan untuk poin kedua, kita melihat bahwa penggunaan metode ISRT membuat peta kendali Poisson EUMA lebih sensitif untuk mendeteksi pergeseran daripada peta kendali Poisson EUMA. Iya, itu untuk lambda 0,3 ke atas. Sedangkan untuk 0,2 ke bawah itu lebih sensitif di peta kendali Poisson EUMA. Baik, adapun saran dari kami yakni menganalisis peta kendali EUMA dengan menggunakan metode pendekatan atau distribusi yang lain seperti EUMA binomial atau yang lainnya. Kemudian mengembangkan jenis peta kendali alternatif lainnya dengan menggunakan metode ISRT dan membandingkan dengan peta kendali sebelumnya. Dan juga untuk penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan data dengan pengamatan yang lebih banyak atau satuan waktu yang lebih kecil seperti pekanan atau harian. Karena pada penelitian ini kami menggunakan data bulanan. Ya, mungkin cukup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.